Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau servis mekanisme dari mesin Miyota. Nah, setelah mesin Miyota mulai dari Miyota biasa, kalender, hingga sekarang itu hari dan tanggal seperti ini, tentu pengetahuan kita itu lebih berkembang dan lebih luas. Oke. Untuk sebelumnya sudah tak terangkan detail ya, dengan mesin Miyota berikut sudah tak terangkan detailnya itu sudah. Nah, kali ini mesin Miyota dengan nomor seri berapa ini, 3205 dari Jepang, 3205. Nah, pada mesin Miyota ini itu banyak digunakan oleh jam tangan menengah atas. Itu baik dari mekanisme maupun mesinnya langsung ini banyak digunakan oleh produk jam-jam menengah mewah atau menengah atas gitu. Seperti yang paling terkenal lah, umum jam menengah umum di Indonesia yang paling terkenal itu Seiko, Alexander, Expedition, ada Jaguar, ada banyak lagi lainnya pokoknya. Namun pada mesin ini tuh lebih ke jam-jam USA atau jam-jam Cina, jam-jam Asia, Eropa juga ada sih. Itu rata-rata menggunakan mesin Jepang nih guys, umum gitu. Untuk apa itu, kualitasnya sendiri itu sudah cukup terkenal ya sejak lama ya gitu guys. Produk berikut ini baik dari segi material kita sudah lihat maupun segi onderdil-onderdilnya. Nah, di sini tuh nggak ada kendala, namun kita akan praktek bongkar pasang dari mesin Miyota berikut. Sekali lagi saya ingatkan, untuk jam tangan sendiri nomor 1 utamakan kualitas pada casing dari jam tangan itu. Wah gitu, kualitasnya dulu, kacanya dari apa. Kalau kaca sih rata-rata gak apa-apa sih, tapi ada kaca yang lebih bagus itu dari sapphire gitu. Terus mesin ini sebagai penunjang kedua dari kekuatan sebuah jam tangan gitu. Untuk mekanismenya sama, dia menunjukkan waktu. Kalau misalkan ada fitur atau apa itu perangkat tambahan seperti hari dan tanggal ya, untuk menunjukkan waktu hari dan tanggal untuk memanage pergerakan kita harian kita gitu. Oke, seperti apa reviewnya, langsung saja kita praktek, kita bongkar pasang gitu. Dan juga mereview dari komponennya maupun mekanismenya. Oke, sebelumnya ini jam tangan ini memiliki hari dan tanggal sebagai berikut. Untuk di sini ini mekanismenya sama kayak jam-jam otomatis guys ya. Dia menggunakan tombol pas dari samping kayak gini. Banyakan Seiko itu juga menggunakan tombol pas dari samping, yang matic ya, yang otomatis maksud saya itu. Mekanismenya sama kayak Miyota ini. Cuma kalau misalkan otomatis tuh mesinnya lebih besar, dia tidak menggunakan IC. Dia menggunakan gaya per, gaya pegas gitu, per gitu. Kalau ini kan dia menggunakan power baterai, jadi lebih simple. Ya kelebihan dan kekurangannya ada masing-masing. Kalau saya sih lebih banyak kelebihan mesin baterainya daripada mesin otomatis. Soalnya nggak terlalu ngatur setiap hari. Kerusakannya pun enak, onderdil juga nggak mahal. Oke, kita atur, kita pencet dulu tombol pasnya. Ini kalender. Oke. Kita kembalikan ke 0, lalu kita cari tombol pas berikut di samping ini, kita pencet, kita tarik, bisa tarik gitu, seperti ini. Lalu kita bisa membuka bautnya satu persatu gitu. Ini baut dari ujung knop.
saya kok ujung knob, ujung IC, ujung spool lah gitu. Ini juga ujung spool. Ini tengah-tengah nih antara IC sama spool yang pojok sini. Nah, seperti ini. Kita singkirkan dulu. Kita ujung-ujungnya dulu sebentar seperti ini. Pinggir-pinggirnya dulu kita lepas. Kita bisa mencoba untuk melepasnya gitu. Kalau misalkan ganti IC atau ganti apa itu, ganti spool, teman-teman tinggal melepas bagian ininya saja gitu. Nah, ini isinya seperti ini. Cuci saja juga bisa sebenarnya kalau misalkan kerusakannya parah. Nah, ini teman-teman bisa mengganti bagian IC atau spoolnya saja cuma dari sini. Itu rata-rata IC ya gitu, kayak gitu. Nah, untuk spool sendiri dia ada bautnya lagi ya, seperti ini. Kita belum langsung ke mesinnya. Enaknya itu misalkan kerusakan pada mesin itu nggak apa-apa, teman-teman cuma bisa mengecek IC-nya gitu kan, sudah dicek gak ada masalah, berarti ini kerusakannya di IC. Nah, gitu. Kalau spoolnya kita cek juga ada masalah enggak gitu, putus enggak itu kabelnya. Kalau enggak putus ya berarti enggak ada masalah, paling IC-nya saja rata-rata itu seperti itu. Itu ada teknik mencucinya juga ada. Nah, seperti ini kita lepas dulu baut dari spoolnya ini. Nah, gitu, kita bisa ambil. Nah, seperti ini. Nah, udah sampai sini tuh teman-teman bisa mengganti atau onderdil yang itu bagian rusak. Untuk mekaniknya karena ini gak ada masalah, tapi karena ini konten saya akan bongkar semuanya gitu. Harus pas di tengah. Aku miring supaya kelihatan kamera tapi nggak bisa, harus pas di tengah gini gitu. Teman-teman mungkin ya bisa lah, ini bisa menjadi panduan teman-teman gitu. Kalau misalkan ada kerusakan bagi yang nyervis pemula seperti saya gitu, itu bisa menjadi tongkat atau panduan gitu. Kalau misalkan teman-teman lupa gitu, tinggal lihat video ini aja. Nah, ini baru mesinnya. Untuk mesinnya ini kita potong, ambilnya yang paling atas dulu. Kita bisa sini. Nah, ini satu untuk gear yang pertama. Lalu kita cari lagi ini gear kedua. Ini untuk jarum. Nah, kedua, susunannya ini gear ketiga. Gear pada sambungan. Ini ada gear apa ini? Gear apa itu, magnet ya guys. Nah, ini adalah ada tutup. Ini tutup, ini rangkaiannya enak ini. Kalau di service itu enak untuk mesin Miyota ini, karena susunannya itu teratur gitu. Lalu ini ada gear magnet, kita ambil dulu gear magnet sekalian sama tempatnya juga. Kali ini jarang rusak bagian ini. Oke, kita ambil gear magnetnya dulu seperti ini. Nah, ini ikuti, ini gear magnet, ada gear magnetnya itu di sini. Lalu ini gear untuk jam sendiri, ini untuk penunjuk waktu seperti ini. Ini untuk bagian baterai, teman bisa mencucinya juga. Biasanya ini yang kuning-kuningnya juga lepas,
kuncinya maksudnya karaten, itu bisa digosok lagi supaya arus baterai yang masuk itu lebih jreng. Nah ini ada sini. Nah ini untuk apa itu, kalau sebenarnya sampai sini tuh jarang, tapi kadang juga ada kerusakan di sini bagian sini. Nah lepas ini dulu, lalu ini kuncinya itu mengarah ke sini seperti ini. Kawat kita lepas bagian ini dulu yang mudah-mudah, bagian tombol pasnya ini. Nah kita bisa atur seperti ini dulu, posisikan mana yang enak. Nah gitu, nah, kita lepas tombol pasnya, lalu kita bisa lepas bagian ininya, kawat pengantarnya gitu. Ini gear, nah ini untuk tombol tadi. Nah, lalu gini ada gear juga, kita bisa posisikan seperti ini. Ini juga masih bisa dibuka lagi putihnya itu, tapi kerusakan nggak sampai situ biasanya. Tapi kalau kerusakannya terendam air itu ya juga sampai situ. Itu nggak ada kendala di mekaniknya, nggak ada kendala, nggak ada gear yang patah itu. Nah oke, sekarang kita bisa buka ini. Nah ini bagian kalender. Untuk kalender sendiri mekanismenya tetap sama, dia menggunakan kunci. Di sini ada kayak apa itu, pengunci drat seperti ini. Nah kita bisa ambil menggunakan pinset juga bisa. Kita bisa mencoba menggunakan alat seperti peso ini, PMS. Itu ini nggak bisa sih, nggak masuk. Kita gunakan ini coba baterai. Ini terlalu kecil masalahnya ini. Bukan kecil perbaikannya, kecil onderdilnya gitu maksud saya, itu seperti itu. Dorong saja yang bagian ini saja, bisa nggak ini? Nggak bisa ini. Terus menggunakan pinset nggak gini guys. Masuknya kali ini enak, untuk masuknya ngeluarinnya yang agak nggak susah. Oh, enggak ada. Oke, enggak bisa ini guys. Kita bisa langsung tarik gini karena itu susah. Nah gitu. Nah ini yang susah ini, pengancingnya ini. Ini ada pengancingnya. Kita bisa tarik langsung ke dari sini ya, dari bawah kalender ya, karena itu susah dari atas. Nah gitu. Jadinya ini bentuk cincin, jadi kalau misalkan tak buka samping itu nggak bisa, ini bentuk cincin masalahnya. Kita taruh sini untuk kalendernya. Gitu. Nah ini sedikit ada kesalahan teknis tadi, aku agak kasar ini kalau nyervisnya kayak gini, termasuk agak kasar kalau menurut saya. Nah gitu, tapi nggak apa-apa, masih bisa berfungsi ya gitu. Nah setelah itu ini
Pada metode ini biasanya untuk kalender satu saja, namun tambahannya itu di situ pasti ada cincinnya di hari bagian hari itu ada cincinnya. Nah, kalau misalkan cincin atau ring ini tuh tidak sambung, teman-teman bisa langsung mendongkraknya dari bawah kayak tadi. Saya kira ini kan kalau misalkan sambung kan bisa ditekan sambungannya nanti keluar. Caranya begitu teknisnya. Oke, sekarang ini bagian ini guys. Nah, ini untuk baut kecil, ini untuk baut kalender ini. Dia harus jangan miring, harus center atas ini. Nah, kalau miring tuh biasanya nggak bisa. Lese dia. Nah, ini sudah, tinggal kita copot saja ini bagian ininya. Nah, seperti ini. Kalau ini tadi posisinya seharusnya begini. Nah, ini senternya terus aja untuk mengubah kalender tanggal gitu. Seperti ini. Nah, kalau gini kalender ini juga dia untuk mengubah, dia menggunakan ini satu per kawat. Tuh. Nah, seperti ini guys. Ini nggak bisa dilepas, ini harus dilepas itu. Nah, biasanya cukup sampai sini. Untuk tukang servis mentok pol itu cuci sampai sini. Namun ini kita bisa tambahan lagi, bisa kasih tambahan. Di sini ada gearnya dia untuk apa ini? Gear casing ya, bukan gitu. Oke, ini untuk tambahan lagi kita bisa buka bagian plastik ini. Kalau mau benar-benar mencuci sebersih mungkin dengan sangat bersih ya gitu, teman-teman bisa membuka bagian ini juga. Nah, situ ini tinggal gosok-gosok saja. Nah, ini masih ada karak-karak kayak gini. Nah, ini karak ya guys. Nah, itu bisa dicuci langsung. Nah, ini sebelumnya ini diambil dulu gearnya ini yang kecil ini. Oke, kita lepas dulu ini. Nah, itu gearnya ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini guys gearnya. Nah, ini teman-teman bisa mencuci bersih kerak-kerak di sini ya gitu. Itu mempengaruhi. Lalu di sini tuh ada yang di sini gearnya juga. Nah, di sini ada perumahannya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini guys ya, mekanismenya dari Miyota berapa tadi 2305 Japan itu seperti ini. Nah, ini kerusakannya itu sudah lama, namun tadi pada mekanisme itu bisa kemungkinan itu sering telat karena ini ada yang kotor ya, gitu. Seperti teman-teman bisa mencucinya dengan bensin atau petralit atau bisa menggunakan air elektronik juga bisa, atau menggunakan air biasa juga bisa. Nah, kalau saya lebih kebanyakan menggunakan air elektronik gitu. Oke, seperti ini guys.
Nah seperti ini, aku biasanya mencucinya itu menggunakan air elektronik gitu, seperti ini. Air biasa juga bisa, air biasa. Oh ini yang air biasa aku guys, kalau ini enggak seperti ini rasanya itu kak, di tangan tuh enak waktu gosoknya seperti ini. Nah gitu, ada yang mengandel, kita cuci dulu. Atau bisa merendam dengan air elektronik. Aku biasanya tak rendam langsung di air elektronik dulu gitu. Nah untuk teknik itu kan sering tak ajarkan, aku mau teknik yang berbeda seperti inilah. Nah ini udah hilang karat-karatnya, ini udah hilang. Ini adalah karat dari papan PCB, karatnya ini karena sudah lama terkena cairan gitu, akhirnya ya seperti ini, nggak segera ditanganin kan. Nah ini bisa teman-teman bisa menggunakan bensin atau petralit atau petramak juga bisa gitu. Tapi untuk menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti itu, saya sarankan ya waspada atau hati-hati ya gitu dalam penggunaannya terutama. Nah seperti tinggal mencuci, atau misalkan ada onderdil ini yang rusak, teman-teman bisa mengganti gearnya. Itu sudah tak terangkan berkali-kali, namun sekarang kita akan mencoba tayangan untuk merakitnya. Tentu untuk merakit ini kita menggunakan waktu dan pemikiran yang lebih, karena kita harus menggunakan hafalan, kalau gitu ya mekanisme juga. Oke, langsung kita rakit kembali.